Stasiun Tua Jakarta, gerbang awal perjalanan besi Nusantara. Langkah kaki Raka Pradipta, seorang sejarawan muda berusia 29 tahun, terasa berat ketika ia melangkah memasuki halaman Stasiun Tua Batavia, sebuah bangunan peninggalan abad ke-19 yang kini hampir terlupakan. Ket dinding mengelupas, kaca jendela pecah di beberapa sisi, namun aura sejarahnya seperti tak pernah luntur. Di sanalah, konon, denyut pertama jalur kereta di Nusantara lahir, jalur Batavia-Buitenzorg yang dibuka tahun 1873. Raka datang tidak sendiri. Bersamanya, Sinta, seorang videografer yang setia menemani proyek dokumentasinya. Mereka mendapat kabar bahwa seorang juru arsip tua bernama Pak Surya bersedia menunjukkan dokumen-dokumen asli yang belum pernah dipublikasikan. Bagi Raka, ini adalah kesempatan langka, bukan hanya untuk riset, tetapi untuk menghidupkan kembali sejarah yang mulai terkubur oleh gedung-gedung tinggi Jakarta modern. Saat pintu kayu besar itu dibuka, aroma kayu tua dan debu menyeruak. Lorong-lorongnya panjang dan temaram, seolah menyimpan suara-suara langkah penumpang dari masa lampau. Dulu tempat ini adalah pusat dunia bagi orang Batavia, gumam Raka sambil menyusuri lantai tegel bermotif khas kolonial. Dari sinilah perjalanan besi itu dimulai. Di ruang arsip, Pak Surya menunggu. Tubuhnya ringkih, namun matanya tajam, seakan menyimpan semua cerita yang ingin Raka gali. Ia membuka sebuah map coklat berisi blueprint jalur kereta pertama. Anak muda, sebelum kamu buat dokumentasimu, kamu harus tahu satu hal, katanya sambil mengeluarkan selembar foto tua. Rel pertama yang dibangun di Nusantara bukanlah sekadar proyek transportasi. Ini adalah awal perubahan besar, politik, ekonomi, bahkan cara orang hidup. Raka menatap foto itu. Seorang mandor Belanda berdiri di depan sekelompok pekerja pribumi yang sedang meletakkan bantalan rel. Ada lelah, ada harapan, dan ada sejarah yang terjebak di balik senyum tipis mereka. Inilah alasan saya datang, Pak, kata Raka. Saya ingin orang Indonesia melihat kembali cerita yang pernah hilang. Perjalanan mereka berlanjut ke platform stasiun yang sudah tak lagi berfungsi. Sinar matahari sore masuk dari sela-sela atap yang berlubang. Raka menyentuh besi tua di jalur mati itu. Bayangkan, ratusan orang dulu berdiri di sini, menunggu kereta uap pertama yang mereka lihat dalam hidup. Ucapnya lirih. Sinta mengarahkan kamera, merekam setiap ekspresi Raka. Kamu terlihat seperti mendengar sesuatu, katanya. Raka mengangguk pelan. Aku merasa, sejarah memanggil. Pak Surya tersenyum tipis. Maka dengarkanlah baik-baik, Nak. Sebab rel ini tidak hanya menghubungkan Batavia dan Buitenzorg, tetapi juga menghubungkan masa lalu kita dengan hari ini. Batavia 1873, uap, ambisi, dan jerih payah pekerja pribumi. Angin sore yang lembab mengalir pelan melalui celah-celah jendela tua ruang arsip saat Pak Surya meletakkan sebuah bundel dokumen kusam di hadapan Raka dan Sinta. Kalau kalian ingin memahami awal perjalanan rel Nusantara, ucapnya sambil membuka lembar pertama, kalian harus kembali ke tahun 1873. Tahun ketika Batavia berubah untuk selamanya. Raka mencondongkan tubuhnya, membaca baris demi baris catatan kolonial yang ditulis dengan tinta pudar. Di sana tertulis nama-nama mandor Belanda, jumlah pekerja pribumi, hingga daftar kecelakaan yang tidak pernah dipublikasikan. Semakin ia membaca, semakin ia merasa seperti ditarik masuk ke masa lalu. Masa di mana gemuruh mesin uap pertama menjadi simbol maju, namun juga menjadi saksi penderitaan di baliknya. Rel Batavia-Buitenzorg bukanlah proyek mudah, jelas Pak Surya. Pemerintah kolonial mengerahkan ribuan pekerja lokal. Mereka bekerja di bawah terik matahari, mengangkat bantalan kayu berat, memecah batu, menggali tanah sepanjang puluhan kilometer. Sinta mengarahkan kamera ke foto yang ditemukan Pak Surya. Dalam foto itu tampak para pekerja pribumi berdiri di lumpur hingga lutut, tubuh mereka kurus, namun mata mereka menyala oleh keinginan untuk bertahan hidup. Bayangkan, lanjut Pak Surya, setiap hari mereka dibayar dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk makan layak. Tapi tak ada pilihan lain. Narasi itu semakin hidup bagi Raka. Ia bisa membayangkan suara palu yang menghantam paku rel, teriakan mandor, dan desah napas para pekerja yang kelelahan. Kalau dipikir-pikir, gumam Raka,
Jalur kereta pertama Nusantara ini bukan hanya dibangun oleh teknologi kolonial, tapi oleh keringat pekerja pribumi yang tidak pernah disebutkan namanya dalam buku sejarah. Pak Surya tersenyum pahit. Itulah kenyataannya, Nat. Sejarah seringkali memilih siapa yang layak dikenang dan siapa yang tidak. Raka mengangguk pelan. Dan tugas kita adalah menceritakan sisanya. Mereka kemudian berjalan ke area belakang stasiun, tempat jalur rel tua masih tampak sebagian tertimbun tanah. Di sana, Raka menemukan potongan besi berkarat yang mungkin dulunya bagian dari bantalan rel. Ia mengangkatnya pelan, seolah memegang saksi bisu dari ratusan tangan yang dulu bekerja membangun masa depan perkereta-apian. Dulu para pekerja tinggal di barak-barak kecil di sekitar sini, kata Pak Surya sambil menunjuk area yang kini telah menjadi ruko. Kondisinya buruk. Penyakit mewabah. Banyak yang meninggal, tapi namanya tidak tercatat. Mereka menghilang begitu saja, seakan raga tanpa sejarah. Sinta terdiam. Untuk pertama kalinya sejak memulai proyek dokumentasi ini, ia merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar merekam visual. Ada beban moral, ada hutang sejarah yang harus dibayar. Ada satu kisah yang jarang diceritakan, lanjut Pak Surya sambil menuruni anak tangga kecil menuju ruangan bawah tanah stasiun. Di sana, udara lembab dan dingin menyergap. Di ruangan ini, pada masa pembangunan rel, para pekerja sering ditahan sementara karena dianggap membangkang. Padahal mereka hanya kelelahan. Raka memegang dinding batu yang dingin. Ia membayangkan jeritan, bisik-bisik, dan rasa takut yang menyelimuti para pekerja yang dipaksa bekerja melebihi batas. Semua ini tidak pernah muncul di buku sekolah, kata Raka pelan. Pak Surya menepuk bahu Raka. Karena Indonesia butuh sejarawan seperti kamu yang berani menceritakannya. Saat mereka kembali ke atas, matahari sudah hampir tenggelam. Cahaya keemasan menyinari rel tua yang masih tersisa. Raka menatapnya lama, seakan berbicara dengan masa lalu. Sinta, katanya, rekam rel itu. Kita harus memperlihatkan bahwa setiap potongan besi ini memiliki cerita. Cerita tentang ambisi kolonial, kerja keras, dan pengorbanan yang terlupakan. Sinta mengangguk dan mengarahkan kameranya. Dalam rekaman itu, siluet rel tua tampak seperti garis waktu, menghubungkan Batavia abad ke-19 dengan Jakarta masa kini. Dan bagi Raka, narasi perjuangan para pekerja pribumi adalah bagian penting dalam kisah besar perjalanan rel pertama Nusantara. Sebuah kisah yang akhirnya akan ia bawa menuju dunia modern melalui dokumentasi yang ia buat, agar mereka yang dulu bekerja tanpa nama akhirnya mendapatkan tempat dalam sejarah. Kereta pertama melaju, suara peluit yang mengubah Nusantara. Udara pagi di stasiun tua Batavia terasa berbeda hari itu. Seakan seluruh bangunan tua itu kembali bernapas. Raka berdiri di tengah peron yang sudah lapuk, memejamkan mata dan membayangkan bagaimana suasana di tempat yang sama pada tanggal peresmian jalur Batavia, Buitenzorg lebih dari seabad lalu. Angin sepel membawa aroma rel karatan, seolah menyatukan masa silam dan masa kini dalam satu hembusan. Di sampingnya, Sinta sibuk menyiapkan kamera. Aku ingin tangkap suasana seperti yang kamu ceritakan, ujarnya. Coba bayangkan lebih dalam, biar aku bisa memvisualisasikannya. Raka tersenyum kecil dan mulai menceritakan apa yang selama ini hanya ia baca dari arsip dan imajinasinya sendiri. Bayangkan ribuan orang berkumpul, ucapnya, para pejabat kolonial berdiri dengan seragam putih bersih, sementara warga pribumi berkerumun di belakang, menatap penuh takjub. Ia membuka kedua tangannya, seakan mengajak Sinta melihat langsung gambaran itu. Peluit kereta pertama, yang dulu disebut The Storm Train, melengking untuk pertama kalinya. Suaranya menggema di seluruh Batavia, memantul pada bangunan-bangunan kolonial dan masuk ke lorong-lorong kampung di sekitarnya. Orang-orang bersorak, sementara sebagian lainnya hanya menatap dengan campuran kagum dan takut. Mereka belum pernah melihat mesin sebesar itu, kata Raka. Bagi sebagian orang, kereta adalah makhluk besi yang hidup. Sinta merekam, mengikuti setiap langkah Raka saat ia berjalan di sepanjang rel tua yang sudah tak lagi digunakan. Dan ketika kereta itu mulai bergerak, seluruh Batavia seperti berhenti sejenak, lanjut Raka. Rodanya berputar pelan, lalu semakin cepat, mengeluarkan uap putih yang mengalir seperti awan kecil di atas tanah. Tiba-tiba,
Pak Surya muncul dari balik pintu stasiun yang sudah bengkok. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil. "Kalian harus lihat ini," katanya. Di dalam kotak itu terdapat rekaman fonograf tua, salah satu peninggalan langka dari masa kolonial. Ini rekaman hari peresmian jalur kereta pertama. Tidak banyak yang tahu kalau rekaman seperti ini pernah dibuat. Sinta hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. "Serius, Pak? Masih bisa diputar?" "Masih," jawab Pak Surya sambil hendak menyiapkannya. Tapi suaranya samar. Dan benar saja, ketika jarum fonograf menyentuh permukaan piringan, suara gemeretak dan dengung rendah memenuhi ruang tunggu tua itu. Namun perlahan, di balik nauz waktu, terdengar suara peluit panjang, peluit yang sama yang pernah menggema pada peresmian pertama. Setelah itu, terdengar sorakan kerumunan, suara langkah-langkah terburu-buru, dan sedikit percakapan dalam bahasa Belanda. Raka menahan napas. Ini, luar biasa. Ini suara asli masa itu. Sinta tak berhenti merekam. Kita harus masukkan ini ke dalam dokumentasi. Pak Surya duduk di bangku tua, menatap fonograf itu seperti menatap kenangan yang kembali hidup. "Kadang saya merasa waktu tidak sepenuhnya hilang," ucapnya. Ia hanya menunggu seseorang yang mau mendengarkan kembali. Setelah rekaman selesai, Raka keluar ke halaman stasiun. Cahaya matahari pagi menimpa rel tua hingga memantulkan warna keemasan. "Bayangkan," katanya lirih, "di hari itu juga, perjalanan antar kota pertama dengan kereta resmi dimulai. 57 km dari Batavia menuju Buitenzorg ditempuh dalam 2 jam. Suatu keajaiban di zaman itu." Sinta lalu bertanya, "Menurutmu, apa yang paling dirasakan orang pribumi waktu itu?" Raka menatap jauh, imajinasinya kembali hidup. Mungkin campuran antara harapan dan ketidakpastian. Kereta membawa peluang, perdagangan lebih cepat, mobilitas meningkat, dan Batavia berubah menjadi pusat ekonomi yang makin besar. Tapi di sisi lain, mereka yang membangun jalur ini, banyak yang tidak pernah merasakan manfaatnya. Pak Surya menyusul mereka ke halaman. Benar yang dikatakan Raka. Rel ini membawa perubahan besar. Ia membuka jalan bagi jaringan kereta di seluruh Jawa, lalu Sumatera, bahkan sebagian Kalimantan dan Sulawesi di masa berikutnya. Angin kembali berhembus. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia berjalan perlahan ke ujung peron, lalu memejamkan mata. Dalam imajinasinya, ia melihat kereta uap pertama itu melintas di depan dirinya, suara gemuruh roda, semburan uap, sorak-sorai warga. Mesin besar itu melaju ke arah selatan, meninggalkan jejak sejarah yang tak pernah benar-benar padam. Sinta menghentikan perekaman dan menatap Raka. "Narasi ini bakal jadi bagian paling emosional dari video kita." Raka tersenyum kecil. "Kita baru mulai. Masih ada banyak kisah yang belum diceritakan." Di kejauhan, stasiun tua itu berdiri bisu. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun dilupakan, ia kembali menyuarakan cerita masa lalu, lewat rekaman lama, imajinasi Raka, dan proyek dokumentasi yang perlahan menjadi lebih besar dari sekadar pekerjaan. Ini adalah upaya menghidupkan kembali identitas sebuah bangsa melalui suara peluit yang pernah mengubah Nusantara. Stasiun tua Batavia, saksi senyap zaman yang berganti. Senja merayap perlahan di atas stasiun tua Batavia. Cahaya oranye keemasan menembus sela-sela atap yang berlubang, membuat debu-debu di udara tampak seperti butiran cahaya kecil yang menari. Di peron yang sudah retak dan ditutupi lumut tipis, Raka berdiri diam, memandangi bangunan tua itu seolah sedang mencoba membaca cerita yang tertulis di dinding-dinding rapuhnya. Stasiun itu tampak seperti raksasa yang kelelahan. Ia sudah melihat terlalu banyak hal, masa kolonial, masa revolusi, masa modern, hingga akhirnya dilupakan. Namun bagi Raka, stasiun itu bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah jantung sejarah yang masih berdetak, meski melemah. Sinta mendekat sambil membawa kamera. "Ini tempat paling kuat auranya," katanya lirih. "Dari tadi aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikan." Raka tersenyum tipis. "Mungkin bukan memperhatikan, mungkin menunggu kita." Pak Surya datang menyusul, membawa beberapa lembar foto lusuh. "Tempat ini bukan sekadar stasiun," ujarnya. "Dulu, ia adalah pusat dinamika Batavia.
Ada kisah gembira, tragis, bahkan misterius. Salah satu foto memperlihatkan sebuah kecelakaan yang pernah terjadi tahun 1890-an, sebuah gerbong anjlok akibat rel bergeser. Puluhan pekerja pribumi terluka, beberapa meninggal. Berita itu pernah disembunyikan karena dianggap dapat merusak reputasi perusahaan kereta kolonial. Raka menatap foto itu dengan mata yang mengerut. Mengapa insiden sebesar ini tidak pernah muncul di buku sejarah? Pak Surya menghela napas panjang. Karena bagi penguasa kolonial, yang penting adalah keberhasilan proyek, bukan nyawa para pekerja. Mereka hanya angka. Raka menatap rel tua yang menghitam. Dalam bayangannya, ia bisa melihat para pekerja itu kembali, memanggul kayu, mendorong gerobak, bekerja tanpa henti. Mereka membangun fondasi transportasi Nusantara, gumamnya. Tapi nama mereka tak pernah disebut. Mereka bertiga kemudian berjalan menuju ruangan kecil di sisi timur stasiun. Pintu kayunya reot, catnya mengelupas seperti kulit kayu tua. Dulu ini adalah ruang sinyal, jelas Pak Surya. Disinilah petugas mengatur jalur kereta, menggunakan tuas-tuas besar yang mekanismenya murni manual. Raka masuk ke ruangan itu. Bau besi tua dan lembab menyergap hidung. Di sudut ruangan, tuas sinyal besar berdiri tegak, meski sudah berkarat. Raka meletakkan tangannya pada gagang besi itu. Bayangkan ratusan kereta telah dikendalikan dari sini, katanya pelan. Tiap tuas dipindahkan secara fisik. Tidak ada komputer, tidak ada sensor. Hanya tangan manusia. Sinta merekam dari sudut ruangan, menangkap bayangan Raka yang jatuh panjang di dinding. Tempat ini punya atmosfer yang berat ya, katanya. Seperti menyimpan sesuatu. Pak Surya tersenyum samar. Kamu tahu? Banyak cerita dari petugas-petugas lama bahwa mereka sering mendengar suara langkah di peron tengah malam, padahal tidak ada jadwal kereta. Sinta menelan ludah. Suara langkah? Ya, jawab Pak Surya. Langkah berat, seperti butuh kaki puluhan pekerja. Mungkin itu hanya suara rel yang memuai, atau mungkin kenangan berwujud suara. Raka hanya tertawa kecil, tidak ingin memperbesar suasana mencekam. Tetapi di dalam hatinya, ia tahu betul bahwa bangunan-bangunan tua seperti ini seringkali menjadi penyimpan emosi, baik suka maupun duka, yang terakumulasi selama puluhan tahun. Mereka kembali keluar menuju halaman samping stasiun. Di sana terdapat menara air tua, dulu digunakan untuk mengisi ketel uap lokomotif. Menara itu kini dipenuhi tanaman rambat, seperti sedang direnggut kembali oleh alam. Raka menatapnya dengan rasa iba. Bangunan ini pernah menjadi pusat kehidupan. Sekarang, ia hanya menjadi latar bangunan modern yang tak menoleh. Betul, kata Pak Surya. Setelah jalur elektrik baru dibangun, stasiun ini ditinggalkan. Tidak ada yang mau merawatnya. Pemerintah terlalu sibuk membangun fasilitas baru. Sinta memutar kameranya untuk menangkap menara air. Kita harus bercerita bukan hanya soal sejarahnya, tapi juga tentang bagaimana tempat seperti ini layak diselamatkan, ujarnya. Raka mengangguk. Bukan hanya benda kuno. Ini bagian dari identitas kota. Mereka bertiga lalu duduk di bangku tua dekat peron. Matahari sudah tenggelam, menyisakan cahaya biru keunguan yang menambah kesan melankolis. Stasiun itu kini gelap, hanya ditemani suara gesekan angin dan sesekali bunyi besi tua yang bergemeretak. Raka menatap ke arah rel yang mengarah ke selatan. Jalur itu seperti garis masa lalu yang memanjang tanpa ujung. Ada sesuatu yang ingin disampaikan stasiun ini, katanya pelan. Sesuatu yang belum selesai. Pak Surya menatap Raka, seolah mengerti arah pikirannya. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Ada arsip terakhir yang belum kubuka. Isinya bisa mengubah cara kita melihat sejarah jalur pertama Nusantara. Sinta membelalakkan mata. Arsip apa itu? Pak Surya berdiri perlahan, menatap stasiun yang mulai diselimuti gelap malam. Nanti, besok pagi kita buka? Karena cerita ini belum berakhir. Dan malam itu, stasiun tua Batavia kembali menjadi saksi bisu. Namun kali ini, ia tidak hanya menyimpan kenangan lama. Ia menyimpan janji bahwa sejarahnya akan hidup kembali melalui 3 orang yang bertekad mengangkatnya dari keterlupaan. Perjalanan terakhir,
misteri arsip yang hampir hilang dan masa depan stasiun tua. Pagi itu, embun masih menempel di rumput liar yang tumbuh di sekitar stasiun tua Batavia. Matahari baru saja menyembul dari balik bangunan tua yang mulai kusam dimakan usia. Raka, Sinta, dan Pak Surya kembali berkumpul di ruang arsip yang temaram. Hari ini adalah hari yang sejak semalam membuat Raka sulit tidur, hari ketika Pak Surya akan membuka arsip terakhir yang katanya dapat mengubah cara kita melihat sejarah rel pertama di Nusantara. Pak Surya meletakkan sebuah kotak kayu sangat tua di atas meja. Engselnya berkarat, kayunya retak, dan pada permukaannya tertulis sebuah cap stempel yang sudah pudar. Kotak ini, kata Pak Surya sambil mengelus permukaannya, sudah disimpan sejak masa kolonial. Ini tidak pernah dibuka lagi sejak petugas jaga terakhir meninggal tahun 1950-an. Sinta segera menyiapkan kamera. Kita rekam semuanya, Pak. Ini momen besar. Dengan hati-hati, Pak Surya membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat gulungan kertas tua, beberapa foto yang sudah menguning, dan sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit. Raka menahan napas saat Pak Surya membuka halaman pertama buku tersebut. Tulisan tangan itu rapi, namun jelas berasal dari seseorang yang hidup lebih dari 100 tahun lalu. Ini, Raka tertegun. Catatan harian seorang mandor pribumi bernama Wira Atmadja. Dia adalah salah satu pengawas lokal yang mengatur pekerja saat pembangunan jalur Batavia-Buitenzorg. Sinta mendekat. Selama ini, kita hanya tahu versi kolonial, tapi ini versi pribumi. Pak Surya mengangguk. Inilah kisah yang hilang. Dan hampir tidak ada sejarawan yang tahu buku ini masih ada. Raka membaca keras-keras salah satu bagian catatan itu. Hari ini, 10 pekerja jatuh sakit karena kelelahan. Namun mandor Belanda memaksa pekerjaan tetap berjalan. Aku ingin membantu, namun tugas dan ancaman membuatku terbelenggu. Aku hanya bisa menulis agar suatu hari ada seseorang yang membaca kisah kami. Raka merasakan dadanya sesak. Catatan itu bukan hanya data, melainkan luapan emosi seseorang yang menyaksikan langsung penderitaan para pekerja pribumi. Ia melanjutkan membaca. Rel ini akan menjadi jalan masa depan, namun masa depan itu dibangun di atas punggung kami, tulang kami, jerih kami. Jika suatu hari negeri ini merdeka, semoga mereka tahu bahwa kami pernah berjuang dalam diam. Sinta menutup mulutnya, menahan emosi. Raka, kita harus memasukkan ini ke dalam film dokumentasi. Dunia harus tahu. Namun di bagian lain catatan, Raka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah halaman dengan peta kecil menunjukkan jalur alternatif yang tidak pernah dibangun. Pak Surya, apa ini? Pak Surya memandangi peta itu lama. Ah, itu adalah rencana rahasia. Jalur kedua yang seharusnya dibangun untuk menghubungkan daerah kampung-kampung pribumi. Tapi proyek itu dibatalkan karena dianggap tidak menguntungkan bagi kolonial. Jadi, mereka sengaja hanya membangun jalur yang menguntungkan kepentingan ekonomi mereka. Betul, jawab Pak Surya. Dan kisah ini hampir hilang bersama waktu. Raka menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, lalu menatap peron tua itu dari jendela. Dalam imajinasinya, ia melihat Wira Atmadja dan para pekerja pribumi berjalan di sepanjang rel, bekerja keras tanpa pernah membayangkan bahwa suatu hari ada generasi yang akan membaca perjuangan mereka. Pak, kata Raka, saya ingin menjadikan stasiun ini simbol. Dokumenter ini bukan sekadar cerita rel pertama, tapi juga tentang manusia-manusia yang membangunnya. Pak Surya tersenyum, namun ada kesedihan di baliknya. Itu sebabnya saya memanggil kalian. Waktu saya tak banyak lagi. Saya ingin arsip ini berada di tangan orang yang tepat. Raka tersentak. Pak, apa maksudnya? Pak Surya duduk pelan di kursi kayu. Dokter bilang kondisi saya tidak stabil. Mungkin ini proyek sejarah terakhir yang bisa saya dampingi. Setelah itu, saya tidak yakin. Sinta meneteskan air mata. Pak, jangan bicara begitu. Namun Pak Surya hanya tersenyum. Senyuman seorang penjaga sejarah yang sudah terlalu lama memikul beban kisah. Tenanglah. Saya bahagia karena akhirnya menemukan orang yang akan meneruskan tugas ini. Raka menggenggam tangan Pak Surya. Saya janji, arsip ini tidak akan hilang.
Kisah para pekerja, kisah Wira Atmadja, kisah stasiun ini, semuanya akan saya hidupkan kembali. Mereka bertiga kemudian melangkah ke peron. Matahari mulai meninggi, menyinari rel tua yang memanjang ke arah selatan. Raka berdiri di ujung peron itu, memandang jauh. Dalam diam, ia merasakan seolah seluruh sejarah Nusantara berdiri di belakangnya, para pekerja, mandor, teknisi, petugas sinyal, dan semua jiwa yang pernah melintasi stasiun ini. Sinta menyalakan kamera. Raka, mau berbicara untuk rekaman. Raka mengangguk, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas. Disinilah semuanya dimulai. Rel pertama Nusantara bukan hanya proyek kolonial, tapi tanah tempat para leluhur kita menanamkan cerita. Hari ini, kita bukan sekadar mengenang, kita menghidupkan kembali. Di belakangnya, stasiun tua Batavia berdiri megah dalam keheningannya. Meskipun rapuh, bangunan itu kini memiliki napas baru, napas dari 3 orang yang berjanji untuk tidak membiarkan sejarahnya hilang lagi. Dan dengan itu, perjalanan panjang Raka, Sinta, dan Pak Surya mencapai titik penentuan. Bukan akhir, tetapi awal kebangkitan sebuah sejarah yang telah lama terkubur oleh waktu. Perjalanan Raka, Sita, dan Pak Bram menyelami sejarah stasiun tua Jakarta dan rel pertama di Nusantara telah membuka mata mereka bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali oleh mereka yang peduli. Setiap bangunan tua, setiap rel berkarat, setiap tumpukan arsip kusam, semua menyimpan kisah yang membentuk wajah Jakarta hari ini. Di balik hiruk-pikuk kota modern, jejak para insinyur, pekerja pribumi, pedagang, hingga masyarakat tempo dulu masih bernafas lewat dinding-dinding setiap stasiun yang bertahan melawan waktu. Dengan mengabadikan kisah ini, mereka bukan sekadar bercerita, tetapi menjaga sejarah tetap hidup untuk generasi berikutnya. Dan seperti rel yang terus memanjang ke depan, kisah perjalanan mereka pun belum berakhir, hanya memasuki babak baru, menunggu penjelajahan berikutnya.